Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Diola Safira. Saya perwakilan dari kelompok 7. Teman-teman kelompok saya ingin mempresentasikan hasil dari perbandingan aktivitas enzim pada nasi, fotosintesis pada tanaman air, dan respirasi anaerob air dengan ragi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Gali Arhaburiki, yang kedua ada Haura Humaira, yang ketiga ada Joshua Immanuel, yang keempat ada saya sendiri, Najwa Diola Safira, yang kelima ada Naila Najwa Zahra, dan yang keenam ada Rio Robisa Smita. Landasan teori perbandingan enzim pada nasi. Aktivitas enzim amilase dalam mulut dapat memecah karbohidrat nasi menjadi glukosa. Amilase berfungsi optimal pada pH sedikit basa. Namun, jeruk nipis menurunkan pH menjadi lebih asam yang dapat mengurangi aktivitas enzim amilase. Perkenalkan, saya Joshua Immanuel, saya dari kelompok 7. Saya di sini akan membaca tentang landasan teori aktivitas enzim fotosintesis pada tanaman air. Proses tanaman mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Dalam proses ini, klorofil yang terdapat dalam sel-sel tanaman menangkap cahaya matahari. Cahaya ini kemudian digunakan untuk memecah molekul air atau H2O menjadi oksigen, O2, dan hidrogen. Karbon dioksida, CO2 dari air atau udara di sekitar taman air digabungkan dengan hidrogen melalui serangkaian reaksi kimia dan siklus Calvin, menghasilkan glukosa sebagai sumber energi. Dalam percobaan anaerob air dengan ragi, biasanya larutan gula ditambahkan ke dalam air yang mengandung ragi, kemudian ditutup untuk mencegah masuknya oksigen. Nah, gas yang dihasilkan ini adalah karbon dioksida, yang dapat diamati sebagai indikator bahwa fermentasi sedang berlangsung, serta suhu dan konsentrasi gula juga dapat mempengaruhi laju hasil fermentasi. Ragi ini memanfaatkan gula yang tersedia dalam air untuk melakukan fermentasi, lalu menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai produk akhir. Kondisi anaerobik ini penting karena harus tanpa oksigen. Ragi tidak dapat melakukan respirasi aerobik dan harus bergantung pada fermentasi untuk menghasilkan energi. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Naila Najwa Zahra merupakan anggota dari kelompok 7. Ingin melanjutkan pembahasan terkait dari tujuan. Jadi tujuan kita apa sih untuk melakukan praktek ini? Yang pertama adalah untuk bagaimana perbedaan rasa, tekstur, dan warna antara nasi yang dikunyah tanpa diberi apapun dengan nasi yang dikunyah dengan diberi jeruk nipis. Yang kedua, apakah ada proses fotosintesis dalam menghasilkan oksigen? Yang ketiga, mengapa pada respirasi anaerob yang hanya diberi ragi, balonnya tidak anaerob dengan ragi ditambah gula balonnya mengembang? Jadi, tujuan kita melakukan praktek ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Selanjutnya, saya akan membahas terkait bahan dan alat yang kami gunakan. Untuk yang pertama, perbandingan kerja enzim pada nasi. Yang pertama, kita memerlukan nasi pastinya. Yang kedua ada jeruk nipis, yang ketiga ada mangkok, dan yang terakhir ada sendok. Terus selanjutnya, untuk alat dan bahan pada praktek fotosintesis pada tanaman air, yang pertama ada wadah, yang kedua ada tanaman airnya tersendiri, yang ketiga ada cahaya, yang keempat pastinya ada air. Selanjutnya, terkait alat dan bahan yang kita gunakan untuk respirasi anaerob air dengan ragi adalah yang pertama pastinya ada ragi, yang kedua ada air, yang ketiga ada botol, yang keempat ada sendok, dan yang terakhir ada tutup botol. Dan yang terakhir ada hasil percobaan. Yang pertama itu perbandingan enzim pada nasi. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan, diketahui bahwa nasi putih yang dikunyah tanpa dicampur apa-apa yang awalnya terasa hambar, lama-kelamaan akan terasa lebih manis. Sedangkan pada nasi yang dicampur dengan perasan jeruk nipis ketika dikunyah awalnya terasa asam yang disebabkan oleh enzim amilase yang mengubah amilum atau karbohidrat menjadi disakarida. Rasa nasi yang asam dikarenakan oleh enzim amilase tidak bekerja secara optimal, yaitu pada pH asam yang dihasilkan oleh jeruk nipis yang dapat menghambat kinerja enzim petialin dalam memecah karbohidrat pada nasi. Yang selanjutnya ada fotosintesis pada air. Diketahui bahwa tanaman air memerlukan oksigen, dan tanaman air pun bisa menghasilkan oksigen.
Proses ini berlangsung di klorofil bersama dengan air dan karbon dioksida serta dengan bantuan sumber cahaya atau sinar matahari. Pada proses ini menghasilkan glukosa dan oksigen, yang pada umumnya akan menimbulkan gelembung-gelembung udara yang muncul di pinggiran wadah akuarium. Dan selanjutnya, yang terakhir itu ada respirasi anaerob. Berdasarkan hasil pengamatan proses fermentasi anaerob, terjadi ketika mikroorganisme seperti ragi bekerja dalam kondisi tanpa oksigen. Dalam percobaan ini, botol yang berisi air, gula, dan ragi diaduk serta ditutup rapat menunjukkan terjadinya proses fermentasi, yang ditandai dengan terbentuknya gas dan busa di dalam botol. Gas ini merupakan hasil sampingan dari fermentasi, di mana ragi memecah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Sedangkan botol yang hanya diberi air dan ragi saja tidak terdapat gas dan hanya terlihat gelembung kecil saja. Sebaliknya, botol yang tidak mengandung ragi dan ditutup rapat tidak menunjukkan adanya gas maupun gelembung, menandakan bahwa fermentasi tidak terjadi. Sekian pembacaan materi dari teman-teman kelompok saya. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari hasil kerja kelompok jurnal kelompok 7. Kesimpulan yang pertama yaitu kesimpulan enzim pada nasi. Jadi kesimpulannya, mengunyah nasi dengan jeruk nipis menghasilkan perubahan rasa menjadi lebih asam dan segar. Sedikit perubahan tekstur nasi serta sedikit mempengaruhi proses pencernaan awal melalui reaksi asam sitrat dan enzim amilase. Namun, efek ini biasanya tidak signifikan dalam konsumsi makanan sehari-hari. Jadi, nggak boleh dikonsumsi sehari-hari ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulan yang kedua ini kesimpulan fotosintesis pada tanaman air. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi intensitas cahayanya, maka semakin banyak pula energi yang terbentuk. Dan dapat diketahui bahwa oksigen merupakan salah satu hasil dari fotosintesis. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dengan adanya gelembung pada saat percobaan yang tadi telah dijelaskan. Jadi, ini kesimpulan yang ketiganya, kesimpulan respirasi anaerob dengan ragi. Nah, jadi dapat diambil kesimpulannya bahwa dalam percobaan respirasi anaerob air dengan ragi pada botol A tidak menunjukkan fermentasi. Sedangkan pada botol B yang diberi gula maupun hanya ragi, ini tuh menunjukkan perbedaannya, yaitu pada botol yang terisi ragi saja terdapat endapan dan perubahan warna air. Sedangkan pada botol B yang ditambahkan gula juga terdapat gas dan busa, yaitu terjadi proses fermentasi. Jadi dapat disimpulkan yaitu terdapat perubahan maupun perbedaan yang terjadi pada ketiga botol tersebut. Yang pertama, botol A ini yang terisi air saja, botol B1 yang terisi air ragi dan airnya diaduk, dan botol B2 yang terisi air, gula, ragi dan tidak diaduk. Oke teman-teman, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.